Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya rekan-rekanku mahasiswa dimanapun kalian berada dan kapanpun dan apapun aktivitas kalian. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman semua, pada kali ini kita akan mengkaji bareng-bareng mengenai Islam dan keanekaragaman sosial budaya. Nah, konsep Islam dan keanekaragaman sosial budaya Indonesia tentunya adalah karakteristik dan sifat orang beriman, kehidupan sosial masyarakat yang plural. Dari tema ini, mungkin dari kalian sudah memahami sedikit mengenai keanekaragaman sosial budaya Indonesia, keanekaragaman sosial masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dan tentunya nanti kita akan poles sedikit dengan perspektif Islam. Oke, bisa dipahami ya? Baik teman-teman semua, pada pertemuan ini slide pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi. Oke. Definisi konsep dari sebuah pluralisme supaya bisa kita pahami. Oke. Oke, teman-teman semua, bahwa pluralisme berasal dari bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Jawa. Nah, bahasa Inggris menunjukkan tentang keanekaragaman ya. In the social science, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other that fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation. Atau dalam bahasa Indonesia, suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat, respek, toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi, yakni pembaruan atau pembiasaan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pluralisme ini ya, jamak atau lebih dari satu, banyak, plural. Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak lebih dari satu atau lebih dari satu ya, yakni berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Jadi pluralisme adalah keanekaragaman yang berbeda-beda dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Ya, bisa dipahami ya. Baik, next. Nah, saya mengutip dari E.B. Taylor. Beliau adalah bapak kebudayaan, bapak intelektual kebudayaan. Keanekaragaman dari budaya yang ada di suatu negara. Nah, yang saya lingkari itu budaya tentunya keterkaitan dengan multikulturalisme ya. Apa menurut beliau bahwa multikulturalisme adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh oleh anggota-anggota suatu masyarakat. Ya. Jadi multikulturalisme dan budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang banyak meliputi adat, tradisi, budaya, ya, kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Oke, baik teman-teman semua. Kemudian
Sebenarnya multikulturalisme bisa kita cermati, ya, itu sinonim dari kebudayaan. Sinonim dari kebudayaan. Jadi pahami ya. Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara seksama dengan pemahaman yang menyeluruh sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa ataupun agama. Nah, bagaimana dengan sinonim kebudayaan? Ya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa plural merupakan bagian dari kultural. Ya, plural merupakan bagian dari kultural. Kultur dari bahasa Latin, yakni serangkaian kegiatan intelektual sebuah peradaban. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semua. Jadi intinya multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain. Ya, kita menerima kelompok lain dengan pemahaman yang menyeluruh seksama, ya, saling memahami perbedaan karakter. Keywordnya adalah understanding, memahami, saling memahami dan toleransi, respect itu sangat mudah secara teorinya. Namun dalam implementasinya begitu membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Kata memahami ini, saling memahami kekurangan, kelebihan, karakter, perbedaan itu luar biasa susahnya. Jangankan secara masyarakat makro, dari kita sendiri aja, saya dan kalian, dari hal yang ruang lingkupnya kecil, keluarga, masing-masing keluarga memiliki karakter, sifat perbedaan, tabiat. Itu masing-masing keluarga sudah bisa kita contohkan. Bagaimana karakter kakak yang satu, saudara yang kedua, adik yang ketiga, dan seterusnya, itu berbeda. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini dengan arif dan bijaksana. Oke, apalagi pada konteks secara umum, secara nasional. Ya. Tentunya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, itu dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasanya pun luar biasa kompleks, karakternya begitu kompleks. Nah, bagaimana memahami perbedaan itu dengan santun dan dialektika yang dinamis sehingga tidak menimbulkan konflik, apalagi masalah hal mazhab dan agama. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman semua. Baik, next kita lanjut. Ya. Nah, dalam hal ini bahwa keberagaman dalam konteks kebangsaan, ya, perbedaan majemuk budaya, baik ras suku, etnis dan agama merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultur, artinya bangsa yang multikultural adalah bangsa yang punya kelompok-kelompok etnis atau budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai, yakni punya prinsip koeksistens yang ditandai dengan kesediaan kita untuk saling menghormati, saling menghargai antar satu dengan budaya lain, seperti itu. Ini dalam konteks hal kebangsaan. Oke, baik teman-teman semua. Nah, tadi pengertian konsep secara umum. Nah, kita masuk dalam perspektif Islam. Tentunya dalam perspektif Islam landasannya Al-Quran. Nah,
dalam hal ini saya mengambil satu ayat surat saja. Sebetulnya banyak sekali ya mengenai pluralisme dan multikulturalisme dalam Al-Quran. Nah, karakteristik dan sifat orang beriman seperti apa nih konteks kehidupan bernegara yang pluralis? Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, nah ini menjadi ayat yang trending, surat trending ya, yang dipahami oleh masyarakat Indonesia, di mana Al-Hujurat ayat 13 itu berbicara tentang aspek perbedaan. Diawali dengan perintah, ya ayyuhan nas, bukan orang beriman tapi seluruh manusia, wahai seluruh manusia, umat ya. Kemudian diberitahu bahwa saya Allah menciptakan kalian itu berbeda-beda dari dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dari suku-suku yang berbeda, ras yang berbeda, etnis yang berbeda. Supaya apa? Supaya kalian lita'arafu. Nah, ini keywordnya adalah lita'arafu, knowing, understanding, dan tolerance sama respecting. Untuk apa tujuannya itu semua? Takwa. Nah, takwa dalam konteks yang seperti apa? Yakni bijaksana, saleh, saleh sosial, saleh pribadi, saleh sosial, saleh bermasyarakat. Nah, seperti itu. Jadi Islam sudah berbicara mengenai tentang keanekaragaman. Ya. Supaya kita apa? Tadi kuncinya lita'arafu, saling memahami, ya, toleransi, dan saling respect, menghargai. Oke, bisa dipahami ya. Next. Kemudian teman-teman semua, bahwa ada term-term istilah yang di dalam Al-Quran menunjukkan makna pluralis, makna pluralitas. Oke, di situ ada sekali banyak ya, ada 6 ya. Kemudian di tengahnya itu adalah center of point. Pertama ada al-ummah, kemudian al-qaum, kemudian ta'ifah, al-qabilah, al-firqah, al-syu'ub. Semuanya itu adalah term-term mengenai pluralitas di dalam Al-Quran. Coba kalian cari term-term tersebut. Kemudian artinya apa nih, ayat apa, surat apa, artinya apa nih. Syukur bisa dibuka tafsirnya. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, next kita lanjut. Tauhid dan akhlak kenegaraan dan kebangsaan. Ya. Iman dan Islam. Baik. Oke, saya pindah. Baik teman-teman semua, tauhid dan kebangsaan. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa ada aspek nasionalis religius, nasionalis dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian
Di tengahnya ada pribadi, sosial, masyarakat atau negara. Oke. Pribadi, sosial, masyarakat, negara. Nah, bisa kita lihat lagi nih ya. Kemudian ada tujuan apa? Agama dan kebangsaan. Bagaimana relasi sosial ini, relasi religius, sosial religius ini membentuk pribadi, sosial, masyarakat dan negara dengan agama dan kebangsaan. Artinya perlu usaha, effort dan kesadaran dari diri kita masing-masing untuk bisa saling memahami, ya, menghargai. Kemudian adanya dialog-dialog. Kesadaran kita harus saling membutuhkan antar entitas satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Oke, teman-teman semua. Kemudian jika sudah seperti itu semua, maka kita itu dalam posisi umat yang moderat, ya, tasamuh, toleransi, ekual, seimbang. Kemudian cinta tanah air. Ini merupakan pola tauhid dan akhlak keanekaragaman dan kebangsaan. Kemudian spirit keagamaan dan iman kebangsaan. Itu ada Allah. Oke, teman-teman semua. Ya. Tadi mengenai tauhid dan bahasa sekarang relasi ikatan, kontrak antar individu atau kelompok manusia untuk mengatur kehidupan bersama. Ini ada masyarakat negara, ya. Oke. Kemudian di situ ada ragam budaya. Jadi dalam negara, masyarakat dan negara kita yang kita tinggal, Indonesia itu banyak sekali budaya yang berbeda. Bahasanya luar biasa. Ada bahasa dialek pun udah ratusan itu. Kemudian adat yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, kemudian ragam status sosial yang berbeda, apalagi ragam agama atau keyakinan. Ini luar biasa, perbedaannya ini luar biasa. Jika kita menyingkapi perbedaan yang ada dengan arif dan dialog, kemudian kita jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, toleransi, respect, menghargai, tentunya tidak akan menimbulkan sebuah konflik. Malah akan memperindah perbedaan itu. Ada karnaval budaya, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dalam hal budaya, teman-teman. Kita bisa merasakan bahwa bangsa besar Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, punya bahasa ratusan dialek. Kemudian agama, bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, kemudian kita lanjut bahwa ciri unggul masyarakat yang plural dalam Al-Quran itu, nah ini ciri unggulnya apa nih? Ciri unggulnya di tengahnya di situ ada khairu ummah, the best umat. Nah, di atasnya wahdah, unity. Kemudian wasotan, tengah-tengah. Kemudian muqtasidah, moderat. Jadi bagaimana
khairul ummah itu punya karakter yang moderat, satu, kesatuan, moderat, tengah-tengah. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam, ya, umat yang punya karakter tersebut, yang bisa membawa kedamaian dan mendinamisasikan perbedaan-perbedaan budaya, kultural, tradisi dengan damai tanpa konflik. Oke, baik teman-teman semua. Iya. Oke. Nah, kemudian di situ ada tauhid vertikal, horizontal. Bagaimana sih relasi-relasi sosial antara tauhid vertikal dan tauhid horizontal? Ta'aruf, ta'awun, tafahum, fastabiqul al-hayat, fastabiqul al-khairat, sulh dan islah atau adil. Nah, relasi-relasi ini perlu kita hayati, perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa ta'aruf dengan yang lain? Kita ta'awun, kesadaran dan kesetiaan untuk hidup bersama, bertetangga dengan yang lain secara kultural, agama dan etnis. Kemudian tafahum. Bagaimana sikap saling menghormati sesama kita. Kemudian ada kompetensi. Kemudian ada prestasi. Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Berprestasi, berkompetisi dalam keanekaragaman yang saling mendukung, terbukanya individu, terbukanya antar kita dengan perbedaan yang lain, berprestasi dan berkualitas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kemudian ada sulh dan islah atau adil. Nah, ini adalah alat untuk membangun jembatan dua pihak atau lebih yang terlibat ketegangan konflik sosial. Bagaimana kita bisa menjembatani dengan adil, bijaksana. Nah, tentunya perlu juga relasi-relasi sosial yang lain dalam menjembatani konflik-konflik tersebut, dan perlu juga adanya instrumen-instrumen yang lain. Tentunya dalam hal ini adalah pemerintah yang bisa menjembatani dua pihak yang konflik dengan adil. Oke, teman-teman semua bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir, oke teman-teman semua, prinsip hikmah, tujuan, dan keanekaragaman dalam Islam. Di situ ada 5 poin. Oke, pertama mengenal. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Get know each other. Kemudian perdamaian, mutual peace and respect. Quran surat Al-Anfal 61. Kemudian comradeship, persaudaraan. Quran surat Al-Hijr ayat 47. Kemudian musyawarah, deliberation. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian social and justice. Quran surat An-Nahl ayat 90. Muaranya ini adalah khair ummah. Ini merupakan konteks khair umat dalam kebangsaan nasional kesatuan Republik Indonesia. Dalam kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia.
bagaimana kita bisa memahami keanekaragaman, kebudayaan, segala aspek kompleksitas yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dengan smooth, dengan damai, dengan arif, dengan bijak. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Hanya kita perlu menggali, mengeksplor, dan mengamalkan, mengaktualisasikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dalam konteks kebangsaan. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat diri saya serta kalian untuk terus berbakti kepada NKRI, berbakti kepada Islam, dan berbakti kepada umat, menjadi umat yang terbaik, khairul umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.